Just show her a little. Baik teman-teman, saya akan memaparkan definisi e-commerce. Laudens tahun 1998 mendefinisikan e-commerce dengan 3 poin utama, yaitu yang pertama adanya proses baik penjualan maupun pembeli secara elektronis, dan yang kedua adanya konsumen atau perusahaan, dan yang terakhir itu jaringan penggunaan komputer secara online untuk melakukan transaksi bisnis. Perusahaan menggunakan e-commerce dalam berbagai tingkatan. Ada yang sekedar menggunakan email untuk berbagai tertentu, misalnya hanya diterapkan di bagian penjualan. Tapi ada juga yang menggunakan halaman web untuk menampilkan profil perusahaan dan produknya. Adapun penjelasan mendalam mengenai e-commerce adalah yang pertama itu peran kepercayaan dalam e-commerce, dan yang kedua e-commerce ancaman untuk siapa, dan yang terakhir yang ketiga problem e-commerce. Baik teman-teman, adapun peran kepercayaan dalam e-commerce. Agar semua pihak yang belum pernah bertemu atau belum kenal sama sekali mau melakukan transaksi secara online, maka keduanya harus saling percaya dalam 3 hal, yaitu 1. Keterbukaan atau business practice disclosure. Perusahaan yang mengungkapkan secara terbuka dalam hal pelaksanaan transaksi secara elektronis dan melakukan transaksi sesuai dengan apa yang dijanjikan. Nah, adapun yang kedua yaitu transaksi integrity. Hal ini merupakan pengendalian terhadap semua transaksi yang diterima, apakah sudah lengkap dan ditagih seperti apa yang disetujui atau dipesan. Nah, yang ketiga itu atau poin terakhir, perlindungan terhadap informasi atau information protection. Perusahaan harus menjaga informasi mengenai konsumen agar tidak sampai ke tangan pihak yang tidak berkaitan dengan bisnisnya atau kebocoran informasi. Baik teman-teman, saya akan memaparkan mengenai e-commerce ancaman itu untuk siapa. Mengingat potensi e-commerce, wajar kalau ada pihak-pihak yang merasa terancam, tapi sebenarnya tidak semua transaksi akan bisa digantikan oleh e-commerce. Kekhawatiran itu tidak perlu terjadi, karena ada 3 bentuk pasar di e-commerce yang tidak bisa saling menghilangkan. Yang pertama adalah marketplace, yang kedua adalah market space, dan yang ketiga adalah customer space. Pemaparan ini merupakan pemaparan oleh Oliver tahun 1998. Marketplace berkaitan dengan karakter konsumen yang tidak sekedar membutuhkan barang dan jasa, tapi juga interaksi sosial baik penjual maupun masyarakat ketika berbelanja. Marketplace memungkinkan produk atau jasa tertentu dijual melalui transaksi secara online. Produk yang bisa dijual di sini adalah produk yang telah mempunyai nama yang cukup kuat di benak ingatan para pelanggan, dan produk ini sendiri mudah untuk dijelaskan dan dibedakan oleh kedua belah pihak. Nah teman-teman, di sini saya akan memaparkan problem e-commerce yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama adalah pajak cybertax. Beberapa negara OECD atau Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi berencana akan mengatur pajak di internet. Mereka berpendapat bahwa tidak adil kalau semua orang, baik mampu atau tidak mampu, yang melakukan transaksi secara fisik atau konvensional dikenakan pajak, sementara orang yang mempunyai akses ke internet yang rata-rata berpenghasilan menengah ke atas tidak dikenai pajak. Dan yang kedua atau audit trail, karena sifat internet yang tidak bisa dikontrol dan memungkinkan anonimitas, maka akan sangat sulit untuk melacak transaksi yang terjadi. Selain karena proses transaksi itu sendiri yang mungkin dilindungi sedemikian rupa secara elektronik, baik dengan encryption maupun password, sehingga tidak setiap orang bisa membukanya. Yang terakhir atau yang ketiga, keamanan kerahasiaan e-commerce. Keamanan seringkali dimaknai sebagai kerahasiaan dan sebaliknya. Padahal keamanan tidak sekedar rahasia, tapi mempunyai arti yang lebih luas dari itu. Wilson 1997 berargumen bahwa keamanan e-commerce meliputi 4 hal, yaitu keaslian, integritas, dan penyangkalan dan kerahasiaan. Baik teman-teman,
Adapun kesimpulan dari pemaparan teman-teman saya adalah internet telah menghadirkan cara dan peluang baru dalam bisnis. Banyak aspek yang harus dipertimbangkan dengan kehadiran e-commerce yang sebelumnya mungkin belum pernah ada dalam praktik bisnis konvensional. Meskipun semakin banyak pengguna e-commerce, hal ini tidak bisa diartikan bahwa transaksi e-commerce telah sepenuhnya aman. Agar terciptanya rasa aman dan untuk mengurangi resiko, maka salah satu hal penting adalah aspek kepercayaan antara pihak penjual dan pembeli yang mungkin belum pernah bertemu secara fisik. Aspek kepercayaan ini bisa tumbuh kalau didukung oleh dengan hadirnya beberapa persyaratan. Misalnya, adanya certification authority. Karena begitu besarnya potensi masalah e-commerce, maka semua pihak yang berkompeten harus mencermatinya sejak dini dan membuat aturan main yang jelas sehingga resiko tersebut tidak menjadi kenyataan. Karena begitu besarnya potensi masalah e-commerce, maka semua pihak yang berkompeten harus mencermatinya sejak dini dan membuat aturan main yang jelas sehingga resiko tersebut tidak menjadi kenyataan.